Kalau kita ingin menilik akan kewujudan Allah, ingin melihat dan menemui Allah, maka tilik senterlah, silaulah ke dalam diri kita ini. Siapa yang mau menilik ke dalam diri, pasti dia menemui akan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Dia tetap selalu berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka tiliklah ke dalam diri. Inilah rahasianya kenapa mengenal Allah itu mesti meniliknya kepada diri. Kenapa? Karena al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Insan itu rahasia aku, kata Allah. Diriku yang menjadi rahasia insan itu. Makanya siapa yang ingin kenal aku, kenalilah dirinya. Siapa yang telah mengenal dirinya, kata Allah, pasti dia mengenal akan aku. Dia pasti mengenal akan Tuhan itu. Apa dasarnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia benar-benar akan mengenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan. Apa maksudnya? Siapa yang telah kenal akan dirinya, bahwa dirinya ini tiada. Tiada itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Siapa yang telah mengenal akan dirinya tiada, tiada memiliki daya dan upaya. Itu maknanya. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu buta, dirinya itu tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya itu lemah, dirinya itu papa, dan dirinya itu mati. Sadar kita bahwa diri itu tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada mengetahui, tiada berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau diri kita ini tiada mendengar, berarti kita itu tuli. Kalau diri kita ini tiada melihat, berarti diri kita itu buta. Kalau diri kita ini tiada berkata, berarti diri kita itu bisu. Kalau diri kita ini tiada mengetahui, berarti diri kita itu bodoh. Kalau diri kita ini tiada berkehendak dan berkuasa, itu tandanya diri kita itu lemah dan papa. Kalau diri kita ini tiada hidup, itu artinya diri kita itu mati. Ini yang disebut la haula itu. Nih yang la haula itu pada diri Bapak Ibu, la haula wala quwata. Ini dia yang jasadnya. Ketika itulah faqad arafa rabbahu. Disitulah kamu bisa mengenal akan Tuhan. Di mana pahamnya? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tiada, di situ dia mengenal Tuhan. Karena Tuhan itulah yang wujud. Tuhan itu cuma yang ada, maha ada. Adanya tiada permulaan. Tidak pernah adanya itu diawali dengan selain dirinya. Adanya itu tiada permulaan. Kalau dia cuma yang wujud, wujudnya mutlak, maka dialah yang basor itu. Dialah yang melihat itu. Dialah yang sama itu, dialah yang kalam itu, dialah yang ilmu itu, dialah yang kudrat, dialah yang iradat, dan dialah yang hayat. Itulah maksudnya, siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya tiada, di situ dia mengenal akan Tuhannya. Allah lah yang wujud semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka Allah itulah yang melihat. Allah itulah yang mendengar, Allah itu yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah itulah yang hidup. Kalau kita sudah mengenal diri, disitulah kita mengenal Tuhan yang bernama Allah. Siapa yang telah mengenal Tuhan yang bernama Allah? Ketika sudah mengenal Tuhan yang bernama Allah, pada saat itu pula lah dirinya itu binasa. Binasa itu apa, Kelipah? Lenyap. Binasa itu artinya lenyap. Binasa itu artinya fana. Binasa itu artinya sirna. Binasa itu artinya hapus. Binasa itu mati. Hapus, binasa. Ini yang dikatakan hapus, binasa, mati di dalam hidup. Hapus, binasa sebelum habisnya usia umur. Ini yang dikatakan mati dalam pandangan hakikat. Itu maksudnya.
Mati dalam pandang hakikat, yaitu mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Mana yang dikatakan tadi binasa? Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Yang binasa itu betul-betul tak ada lagi wujud kita. Itu maksudnya. Ya, wujud yang merasa ada tuh, itu hapus dalam pandang batin nih. Yang merasa melihat itu hapus. Tak kita lagi yang melihat tuh, tak kita lagi yang mendengar itu, tak kita lagi yang hidup. Yang melihat dan mendengar yang hidup itu hanya Allah. Nah, disitulah maksudnya diri kita itu binasa.